Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anak, kali ini Pak Zani akan menyampaikan mengenai tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, yang akan kita bahas kali ini, nanti kita akan membahas mengenai wawancara, kemudian sumber daya alam, kemudian nanti juga ada hak dan kewajiban, dan nanti juga kita akan membahas mengenai kolase. Nah, sekarang kita langsung ke materi yang pertama. Nah, materi yang pertama mengenai wawancara. Nah, apa yang dimaksud mengenai wawancara? Nah, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, jadi tujuannya wawancara ini untuk memperoleh informasi. Nah, berikutnya, pewawancara itu apa? Nah, pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber itu orang yang diwawancarai dan memberikan informasi yang sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Nah, jadi kalau pewawancara itu adalah yang memberikan pertanyaan, kalau narasumber itu yang memberikan informasi. Ingat-ingat ya anak-anak. Berikutnya, sebelum melakukan wawancara, apa yang perlu kita siapkan? Nah, yang perlu kita siapkan yang pertama, kita harus menentukan topik wawancara. Nah, jadi nanti topik yang akan kita bahas itu mengenai apa? Nah, topik ini bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Nah, jadi ini penting sekali anak-anak untuk melakukan wawancara. Kalian harus menentukan topiknya terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya apa? Yang berikutnya itu adalah daftar pertanyaan. Jadi kalian harus membuat daftar pertanyaan. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga itu menentukan narasumber yang akan diwawancara. Jadi kalian harus menentukan nih narasumbernya yang akan diwawancara itu siapa. Harus sesuai ya. Jadi kalau kalian nih ingin mewawancarai mengenai penangkapan ikan atau bagaimana cara mendapatkan ikan di laut. Nah, berarti kalian harus mewawancarai seorang nelayan. Kalau misalnya kalian ingin mengetahui mengenai lalu lintas nih, tentang pengaturan di jalan, nah bisa bertanya mengenai polisi. Nah, jadi harus sesuai ya narasumbernya. Nah, berikutnya, kegiatan apa sih yang kita lakukan saat wawancara? Nah, yang pertama, kalian harus memulainya dengan sapaan yang ramah dan memperkenalkan diri, itu yang paling penting. Jangan lupa ucapkan salam terlebih dahulu juga. Nah, yang berikutnya, kalian harus mengajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, kalian catat jawaban yang disampaikan oleh narasumber. Jadi hal-hal yang penting nih yang sudah disampaikan oleh narasumber, kalian langsung catat di buku catatan kalian atau di kertas yang sudah kalian siapkan. Kemudian yang keempat itu diakhiri dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Nah, jangan lupa mengucapkan terima kasih dan salam. Nah, itu yang penting ya anak-anak. Jadi itu kegiatan saat melakukan wawancara. Nah, harus kalian ingat-ingat. Berikutnya, hal yang perlu diperhatikan ya anak-anak saat melakukan wawancara. Yang pertama, pertanyaan itu harus memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Nah, kemudian yang kedua, penampilan dan sikap saat wawancara itu harus santun. Nah, yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Nah, anak-anak, khusus yang poin 3 ini kalian harus diingat ya. Jadi ketika narasumber mau menyampaikan informasi,
Nah, kalian tidak boleh memotong pembicaraan, harus menunggu terlebih dahulu sampai narasumber nanti selesai untuk menyampaikan. Nah, itu ya, jadi jangan menyela ketika narasumber sedang melakukan memberikan informasi kepada kalian. Nah, kemudian nih, pertanyaan wawancara yang baik itu seperti apa? Nah, untuk pertanyaan yang baik itu yang pertama kalian harus disusun dengan runtut. Yang kedua itu dimulai dari sifat yang umum menuju yang khusus. Jadi maksudnya itu pertanyaan yang dimulai dari sifat yang umum akan memudahkan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai satu hal. Kemudian yang ketiga itu sebaiknya pertanyaan itu yang berkelanjutan. Nah, artinya pertanyaan wawancara itu harus saling berkaitan. Nah, jadi pertanyaan yang pertama dengan pertanyaan yang keempat itu harus ada kaitannya. Jadi tidak boleh yang pertama tadi membahas mengenai lalu lintas, yang kedua kok mengenai misalnya panen. Nah, itu kan kurang sesuai. Jadi harus berkaitan antara pertanyaan yang pertama dengan yang berikutnya. Kemudian yang keempat, nah setelah narasumber memberikan jawaban, kalian dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Jadi kalau misalnya narasumber tadi sudah menyampaikan informasi, kalian boleh menanyakan lagi, misalnya mengenai jawaban yang sudah disampaikan tadi. Nah, mungkin kalian ada yang kurang begitu jelas atau kurang begitu paham, kalian bisa menanyakan lagi. Nah, kemudian nih anak, bagaimana sih cara membuat pertanyaan wawancara? Nah, terus pertanyaan itu tujuannya untuk apa atau kenapa kita juga harus membuat daftar pertanyaan? Nah, tujuannya nanti dari daftar pertanyaan tersebut kita itu ingat apa yang akan kita sampaikan sudah sesuai dengan topik. Nah, dan selain itu juga nanti dapat menggali informasi lebih rinci lagi. Nah, daftar pertanyaan itu dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Diingat-ingat ada 5W 1H. Nah, jadi ada apa, kemudian selain itu juga ada siapa, bagaimana, kapan, mengapa. Nah, itu kalian harus ingat ya anak-anak. Jadi kalau untuk membuat daftar pertanyaan itu yang biasa menggunakan kalimatannya 5W 1H. Nah, untuk 5W 1H, W-nya itu apa? Yang pertama itu what, itu apa. Kemudian ada who, itu siapa. Where, itu di mana. Kemudian ada when, kapan. Kemudian ada juga why, itu mengapa. Dan terakhir ada how, bagaimana. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Nah, ini fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Tadi apa? Nah, apa itu fungsinya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara yang sifatnya umum tadi. Misalnya nih, apa hewan yang Bapak pelihara? Nah, kemudian kata tanya berikutnya itu berapa. Nah, biasa berapa itu untuk menanyakan jumlahnya. Nah, contohnya berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Nah, yang pertanyaan berikutnya misalnya kata tanyanya siapa. Nah, itu fungsinya untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contohnya, siapa yang melihara hewan peliharaan Bapak? Nah, seperti itu. Kemudian ada di mana, itu biasanya menanyakan tempat kejadian. Nah, contohnya itu di mana Bapak membeli makanan hewan. Nah, kemudian yang kelima, kapan, itu fungsinya untuk menanyakan waktu. Nah, contohnya kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada mengapa. Itu fungsinya untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Nah, contohnya mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur. Nah, yang terakhir itu ada bagaimana. Itu fungsinya untuk menanyakan keadaan
atau proses terjadinya peristiwa. Contohnya itu bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan. Nah, itu anak-anak mengenai wawancara. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam, masih ingat ya, itu semua bahan yang kita temukan oleh manusia dalam alam dan dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi sumber daya alam itu segala sesuatu yang berasal dari alam. Nah, ingat-ingat. Kemudian berikutnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dapat diperbaharui, yang kedua tidak dapat diperbaharui. Nah, sudah kalian lihat gambarnya ya. Kalau yang dapat diperbarui contohnya itu ada sawah nih. Nah, yang satunya kalau yang tidak dapat diperbarui itu ada barang tambang. Nah, yuk kita lanjutkan. Nah, jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, itu ada tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan air. Nah, kalau yang tidak dapat diperbarui itu ada emas, batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Nah, berikutnya adalah ciri-ciri sumber daya alam. Nah, salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Nah, tanaman itu ada yang tumbuh di dataran tinggi dan ada juga yang tumbuh di dataran rendah. Nah, dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencarian sebagai petani dan peternak. Nah, biasanya juga dataran tinggi itu sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, dan tempat rekreasi. Nah, berikutnya itu adalah dataran rendah. Nah, dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Nah, mata pencariannya itu ada petani, peternak, pegawai perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, mata pencarian itu adalah pekerjaannya ya anak-anak. Kemudian yang ketiga ada pantai. Nah, pantai itu adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Nah, kemudian daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Nah, ini adalah contoh macam pemanfaatan pantai. Yang pertama untuk budidaya ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Nah, kemudian juga ini ada pertanian garam ya anak-anak. Nah, untuk pertanian garam. Kemudian juga untuk pelabuhan juga. Nah, mata pencarian tadi pekerjaannya anak-anak di daratan pantai biasanya itu yang pertama ada nelayan, kedua ada peternak ikan, ketiga ada petani kelapa, kemudian ada petani garam, dan penjaga pantai. Nah, itu mengenai sumber daya alam beserta mata pencariannya. Nah, berikutnya itu adalah hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, masih ingat ya anak-anak, kalau hak itu adalah yang kita dapatkan atau yang kita terima. Kalau kewajiban, suatu yang harus kita laksanakan atau lakukan. Nah, mengenai hak dan kewajiban, kita itu memiliki hak dan kewajiban terhadap lingkungan sekitar. Misalnya nih anak-anak, saat menanam dan merawat tumbuhan, kita memiliki kewajiban untuk merawatnya agar tidak layu dan mati. Itu kewajibannya. Nah, kemudian kita memperoleh hak untuk menikmati buah yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut serta menikmati udara yang sejuk. Nah, itu haknya. Jadi kalau kewajibannya gitu kita merawat tanaman tersebut,
Kalau haknya kita dapat menikmati hasil buahnya. Dan udara yang sejuk juga. Nah, itu mengenai hak kewajiban dalam kehidupan sehari. Kemudian contoh lagi nih. Nah, misalnya buku tulis yang berasal dari serat kayu pohon yang diolah. Kita mempunyai hak untuk menggunakan kertas tersebut untuk menulis. Tetapi kewajiban kita adalah menghemat kertas agar tidak banyak pohon yang ditebang. Nah, itu contoh lagi. Nah, anak-anak, itu adalah mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai kolase. Nah, kolase itu apa, anak-anak? Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam suatu komposisi yang serasi sehingga menjadi karya seni baru. Nah, sampingnya ini anak contohnya. Nah, untuk kolase biasanya tuh bahan-bahannya bisa terdiri dari biji-bijian, kemudian ada daun kering. Selain itu juga misalnya dari potongan-potongannya untuk kain perca atau kain flanel itu juga bisa, anak-anak. Nah, kemudian berikutnya, apresiasi terhadap hasil karya seni kolase. Nah, hasil karya seni dapat diapresiasi atau dinilai melalui pendapat. Nah, dalam memberikan apresiasi terhadap karya seni, kalian harus memberikan pendapat sesuai dengan karya yang telah dibuat. Jadi apresiasi itu adalah penilaian anak-anak terhadap hasil karya seni. Nah, ingat-ingat ya. Kemudian ini contoh apresiasi hasil karya kolase. Nah, jadi menilai, apresiasi itu menilai. Nah, jadi menilai jika karya tersebut itu bagus. Contohnya ini anak-anak, karya kolase gambar tersebut itu bagus dan indah. Nah, menurut saya kolase ini akan menjadi baik ditambah bunga-bunga kering. Nah, misalnya seperti itu. Apresiasi itu bisa menilai, memberikan penilaian mengenai karya kolase. Nah, anak-anak, itu adalah materi-materi yang Pak ini sampaikan. Nah, untuk hari ini cukup. Besok kita lanjutkan lagi ya. Nah, mohon maaf jika Pak ini ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.